Masya Allah. Sehingga protes, para sahabat protes, para nabi itu protes. Biar menjadi umat di akhir zaman aja. Karena fadilah yang begitu besar. Sekarang kita umat akhir zaman beruntung. Karena sholat berjamaahnya kita malas. Ya kan? Kita lebih senang sholat sendirian di rumah. Padahal yang dianjurkan Nabi, yang dicontohkan Nabi, sholat yang sebenarnya sholat di masjid. Ketika orang bertanyakan ke Nabi, ya Nabi, apakah aku berhak sholat di masjid? Rasulullah diam. Tapi ketika Rasulullah balik kembali ditanya, kau dengar enggak azan? Ya Rasulullah, maka kau wajib datang ke masjid. Masya Allah, besar kali pada sholat berjamaah di masjid. Barang siapa sholat berjamaah di masjid akan menaikkan 27 derajat, 25 dalam hadis kursi lainnya. Bayangkan, ketika seorang hamba datang ke masjid, ketika satu langkah kakinya menghapuskan dosa, satu langkah kakinya menaikkan satu derajat, satu langkah kakinya akan Allah berikan surga. Luar biasa. 25 derajat. Dalam hadis kursi Rasulullah bersabda, satu derajat jaraknya lebih 500 tahun. Kalau 25 derajat dikali 25, 125 tahun. Ketika orang datang ke masjid dan dikasih padilah keuntungan 25 derajat, maka akan sama dengan 125 tahun jaraknya. Masya Allah, jaraknya luar biasa. Kita tahu kan Pak, perbandingan dunia sama akhirat. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Singkat Pak, umur dunia ini baru 2 hari lebih sedikit. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kita kali-kalikan aja Pak. Ya kan, kalau umur kita Muhammad dikasih kelebihan 63 tahun, ya kan, 63 tahun kalau dihitungkan dengan perakiraan kalkulasi dari akhirat, 125 tahunnya di dunia hanya 3 jam di akhirat. Dibagi 3, 62,5 seumur Nabi 63 tahun, maka kita di dunia hanya 1,5 jam Pak. Singkat, 1,5 jam. 1,5 jam itu kalau kita bagi Bapak, 24 jam satu hari. 24 kita bagi 3, 8 jam kita untuk dunia kita, urusan semua dunia kita. 8 jam kita gunakan untuk urusan akhirat kita, dan 8 jam kita untuk tidur kita. Hanya 8 jam dibagi lagi, hanya 1,5 jam Pak untuk ibadah 8 jam. Apa sanggup kita 8 jam untuk ibadah? Mungkin sholat kita hanya 1 jam satu zuhur, ya kan? Hanya satu jam itu udah paling lama. Kali 5 hanya 5 jam. Dan masa hidup kita dari 63 tahun dipotong sepertiga lagi hanya 20 tahun untuk tidur kita. Sehingga kita hidup di dunia ini hanya 5 menit Pak. Sangat singkat Pak, sangat singkat. Sementara fadilah yang begitu besar dikasih Rasulullah SAW. Andai kata umatku tahu fadilah sholat berjemaah, maka dia akan datang melangkah-langkah. Andai kata umatku tahu fadilah sholat berjemaah, maka apabila bukakan hijab kepadanya, maka semua akan berbondong-bondong walaupun dengan merangkak. Itu kata Rasul. Allah kasih 27 derajat, Allah gandakan. Ketika dia sholat tahiyatul masjid, Allah tambahkan 500 tahun jaraknya. Ketika dia itikaf dan tilawah zikir, Allah tambahkan lagi. Ketika dia sampai dia pulang pun Allah gandakan 2 derajat, 500 tahun. Kita tahu Pak, itikaf kalau niat sudah niat itikaf sudah ditambah 500 tahun. Kita niat maghrib sampai isya itikaf itu 3 parit dijauhkan. 1 parit jaraknya dari langit dan bumi. Begitu besar Pak fadilah sholat berjamaah. Tetapi kita masih ingkar, kita masih lalai. Jangan kita menjadi orang yang nanti menyesal di hari akhir. Dalam surat As-Sajdah ayat 7 Pak, ahli kubur aja menyesal Pak. Ya kan? Ahli kubur menyesal. Rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal sholihan inna mungkin. Ya Allah, kami telah dengar ya Allah. Kami dah dengar ustaz-ustaz ngajak sholat berjamaah. Kami dengar orang keliru ya Allah. Kami telah lihat, tapi kami ingkar ya Allah. Itu kata orang kubur Pak, azab kubur. Maka ya Allah, balikkan kami ke atas dunia, walaupun hanya untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kami akan beriman ya Allah, walaupun hanya 1 menit saja. Tapi apa kata Allah? Sudah terlambat. Tidak ada penyesalan di akhir hayat nanti. Terimalah azab dan kubur. Itu orang kubur Pak, ahli kubur menyesal Pak. Jadi Pak, mari kita jaga sholat kita. Karena sholat ini yang pertama akan dihisab, ya kan? Sholat satu-satunya yang langsung diterima oleh Nabi Muhammad SAW, bukan melalui Jibril. Sholat satu-satunya yang akan nanti dipertanyakan. Selamat sholatnya, maka amalan-amalan yang lain akan selamat, ya kan? Sholat ini ibarat kepala, ibaratnya badan.
jatuh kepala. Kalau tidak ada orang tidak menjaga sholatnya, maka kepala ibarat orang hidup tanpa kepala. Gimana Pak? Kalau orang hidup tanpa kepala gimana Pak? Mungkin kalau orang ngetok pintu kita hanya pertama kalau cacat matanya masih kita suruh kasihan, kita kasih sedekah. Kontok tangannya pun datang kita kasihan. Tapi ketika dia sudah ngetok pintu kita tidak ada kepala, maka mungkin kita lari terbatin-batin Pak. Ya kan? Pasti akan lari terbatin-batin. Begitulah sholat ini sangat-sangat ditekankan. Rasulullah di akhir hayatnya sholat lagi bilang, tetap sholat, saking diutamakannya sholat Pak. Ya kan? Nasta'inu bisabri wassalah wa innaha laqabatun ila alal qasir. Carilah pertolongan dan sabar dan sholat. Itulah orang yang akimi sholat. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat karena itu mencegah dari keji dan munkar. Ya kan? Nasta'inu bisabri wassalah. Cari sabar Pak. Kuncinya sabar Pak. Memang berat ya Pak ya. Kalau kita sabar itu sangat berat Pak. Karena sabar itu ilmu tingkat tinggi Pak. Belajarnya tiap hari, kuliahnya seumur hidup. Saya juga alumni Encang Kuning nih Pak. 2006 saya tamat Encang Kuning, kemudian S2 saya 2011 di UIR. Saya sayang di kampus saya cintai. Ya kan? Ini kampus yang sangat saya cintai. Dosen saya mungkin banyak di sini kan. Luar biasa. Artinya apa Pak? Kita coba makmurkan diri Pak. Tidak ada Pak. Ibaratnya umur ini singkat Pak. Saya bilang tadi hanya beberapa menit kita di dunia ini. Jangan kita sudah dimuliakan oleh Rasulullah, kita kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita umat terbaik Pak. Dirindukan para nabi rasul. Malah Nabi minta agar aku jadi umat akhir zaman supaya aku bisa mendapat fadilah yang besar. Kita aja Pak, iya kata kita Pak. Sedangkan para nabi, para sahabat, para tabi'in rindu jadi umatnya. Jadi untuk ini Pak, mari kita Pak, lagi dan lagi Pak. Jangan kita terbawa bisikan setan. Ini pandai sekarang Pak. Ya kan? Pandai bisik kita, janganlah sholat berjemaah di rumah aja, atau nanti mundur nanti aja lah. Oh, atau itu langkah-langkah setan Pak. Pintar setan sekarang pintar Pak. Ya kan? Coba kita sholat sendiri di rumah. Tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sendiri hisabnya banyak Pak. Sendiri sudah ikut sunnah, tapi hisabnya banyak. Ketika kata tamsil ulama, kalau seorang sholat berjemaah sholat sendiri di rumahnya, ya kan, itu sama dengan dia nanti akan dihisabnya. Betul tidak istinja? Betul tidak tahiyatnya? Pakaiannya bersih atau enggak? Rukuknya sudah benar atau tidak? Sujudnya sudah. Akhirnya dia hanya dapat 1/3, 1/26, bahkan 0. Tapi ketika seseorang datang berjemaah, fadilahnya saya bilang tadi luar biasa. Hadis kursi dikatakan luar biasa. Ketika dia berbaris sama imam, makmum tidak ada, mungkin kita khusyuk, tidak ada yang khusyuk, makmum satu Pak, tapi imam khusyuk kata Rasulullah, maka sholatnya akan naik ke Rasulullah khusyuk. Masa luar biasa Rasulullah kasih fadilah, samping banyak pahala dikasih. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau imamnya pikiran ke kampus aja ya Allah, pikirkan mau ujian para mahasiswanya. Kemudian mahasiswanya pun pikirannya macam-macam, entah yang mau ujian, yang kiriman belum datang. Tapi Rasulullah tetap tersenyum sahabat. Ketika imam tidak khusyuk, tetapi makmum tidak khusyuk, tapi safnya rapi, saf subuh rapat dan luruskan saf, maka insya Allah sholatnya naik karya Allah dianggap khusyuk. Luar biasa Pak. Kemudian sholat berjamaah yang kita sendiri malas, ya kan? Kemudian dia para sahabat dan dia Rasulullah, kalau imam tidak khusyuk, makmum tidak ada khusyuk, safnya bengkok-bengkok. Tak mungkin lah saf bengkok-bengkok ya Pak ya. Tetapi karena dia dijawab sama Rasulullah. Ketika imam tidak khusyuk, makmum tidak khusyuk, saf bengkok-bengkok, tapi aminnya serentak dengan amin para malaikat, maka sholat naik ke arafat Allah dianggap khusyuk. Luar biasa sholat berjamaah Pak. Jadi lagi dan lagi kita amalkan Pak sholat berjamaah. Kita juga kepolisian Pak sudah berubah paradigma Pak. Kita juga ada program-program. Kapolda pun membuat program Riau Gemilang, Riau Gerakan Memakmurkan Masjid dan Lingkungan. Itu program Kapolda Pak sudah diluncurkan beberapa bulan belakang ini. Sudah beberapa dan gelombang ke-6. Artinya Pak, tidak ada upaya tindak pidana bisa diminimalisir, implikasi yuridis bisa dicegah hanya dengan sholat berjamaah. Balik ke kehidupan Rasulullah SAW. Makmurkan masjid, karena di masjid adalah pusat segala kegiatan, baik pemerintahan, politik, bela diri, kemudian acara muamalah, semua ada di masjid. Kini sudah kita tinggalkan Pak. Masjid-masjid sudah banyak kosong, ya kan? Sudah banyak kosong dan sudah tutup. Dulu amalan 24 jam seperti amalan Masjid Nabawi. Inilah program-program visi Kapolda bagaimana kita diterjunkan ke masjid-masjid, mengajak merangkul semua untuk meramaikan masjid.
Karena tsunami sudah dilupakan Pak, sudah sangat-sangat dilupakan. Banyak tahanan kita masuk di Polda, di Polres, di Polsek, rata-rata pelaku narkoba usia produktif antara 30 ke bawah tuh Pak, rata-rata tidak tahu agama Pak. Ketika kami kasih tausiah sirami rohani Ramadan sekali seminggu, mereka mau Pak, kalau bisa setiap hari Pak, tak pernah dia cari-cari sama kami, sama orang-orang tua kami Pak, ulama kami Pak, tentang pentingnya sholat Pak, tentang pentingnya agama Pak. Siapa yang berdosa Pak? Kita Pak yang berdosa. Saya pun sempat tertampar Pak, narkoba rata-rata semuanya. Anak-anak saya kumpulkan ketika dia sibuk warnanya 24 jam, tidak ada tahu yang rukun iman, rukun Islam, tidak ada satupun tahu. Ini kerisauan kita Pak. Sehingga Bapak Kapolda dikirimnya kita beri motivasi ke remaja kita, mahasiswa supaya kembali back to basic, makmurkan masjid. Karena satu-satunya cara innama ya'muru masajid man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamu shalah wa ataz zakat wa tu'minu billah. Artinya apa? Hanya ini 4 unsur, 5 unsur ini. Siapa yang memakmurkan masjid ialah orang yang beriman pada hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan takut hanya kepada Allah. Hanya itu cara, tidak ada cara-cara lain Pak. Jadi saya kesini bukan sebenarnya bukan mengajari Bapak, dosen-dosen saya juga alumni ini tahun 2006, saya pernah di sini juga Pak. Artinya apa? Ibaratnya buah pepaya Pak, yang masaknya di bawah bawahnya Pak, ya kan, yang mudahnya di atas ini Pak. Bukan mengajari Pak, ibaratnya saya lempar bola ke dinding, bentarnya ke saya supaya polisi lebih baik lagi, supaya saya lebih baik lagi. Lalu ani walau ayat sampaikan, walau sepotong tidak akan mengurangi ilmu, maka Allah akan menambah. Insya Allah semua itu yang apa yang saya sampaikan datangnya dari Allah, kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan itu dari datangnya dari saya sendiri. Kepada orang tua saya, dosen-dosen saya, adik-adik mahasiswa saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan kita majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jaddina wa li jaddatina asatizatina wa liman hadarana wa liman khaba'ana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aqina bi halalin an haramin wa aqina bi fadlin aman syu'aka ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka taubatan wa dawamaha wa na'udzubika minal maksiati wa asbabiha ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa qiyatan fil jasadi wa hijratan fil iman wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakratil maut wa najatan min al-mahfaz wal hisab. Allahumma billahu warhamhum wa afi wa fu'anhum wa akrim nuzulahum wa wasif madkhalahum wasirhum bil ma'i wal salji wal barad wa nadhihim min ad-dunubi min al-khataya kama yatasawwal abyadu min ad-damas. Warhamullahu bi rahmatika ya izafirna ila masyarru ilayhi ba'da janani wa turabi ba'dana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anid wasatana fil qubur wa anna yawma ardi wal nusur ya azizu ya ghafur. Allahumma izal islam wal muslimin wa atina syirka wal musyrikin wa dammir azza ad-din wa hizzatal islami wa jama'at al-mu'minin ala al-haqqi ya rabbal alamin. Allahumma bisabab al-islam, Allahumma bisabab al-islam wa bisya'il muslimin. Allahumma inna na'udzubika minan nafsi wa taqwa wa zakiyatan anta ghayru zakaha wa anta waliyuha wa
في قبورنا يا مجيب الدعاء يا مجيب الدعاء يا مجيب الرجاء ربنا تقبل منا دعاءنا إننا أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دوام فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم.